Selamat pagi. Nah, pemirsa coba ya bayangkan dunia tanpa air. Wah, pasti runyam ya segalanya. Karena dari dulu sampai sekarang manusia itu nggak bisa hidup tanpa air. Nah, dulu sekarang hari ini akan membahas serba-serbi air. Apa saja? Simak terus dulu sekarang. Gak ada yang bisa menyangkal kalau air adalah sumber kehidupan. Bumi kita aja 71%-nya terdiri dari air. Makanya kalau dilihat dari luar angkasa, bumi terlihat berwarna biru. 96% air yang ada di bumi bersifat asin, sementara sisanya bersifat tawar. Mau asin atau tawar, air tetaplah syarat mutlak akan keberlangsungan hidup kita ya. Buktinya di tengah gurun pasir yang sangat tandus, air bisa memberikan kehidupan bagi perkebunan yang ada di sekitarnya. Seperti di Wadi Rum, lembah di gurun pasir Yordania. Wadi Rum juga dikenal sebagai The Valley of the Moon karena di antara tandusnya padang pasir terdapat lingkaran raksasa berwarna hijau berupa area perkebunan. Yap, berkat air yang dialirkan dari pegunungan di Arab Saudi, perkebunan di padang pasir ini bisa tumbuh subur. Sayangnya, tidak semua negeri diberkahi dengan sumber air yang memadai ya. Makanya agar terus bisa bercocok tanam, muncul nih satu inovasi dalam metode bertanam yakni hidroponik. Metode bertanam yang satu ini sama sekali tidak menggunakan tanah sehingga air bisa dimanfaatkan secara efisien. Di perkebunan ini, semua tanaman dibudidayakan secara hidroponik dan pastinya ramah lingkungan karena tidak menggunakan pestisida atau obat-obat hama lainnya. Media tanam yang digunakan adalah air yang telah dicampur dengan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Dengan masa panen 40 hingga 50 hari, rumah kaca ini dapat menghasilkan 500 kg sayur-sayuran setiap harinya. Hebatnya, panen bisa dilakukan setiap hari. Di sini ada berbagai macam sayuran daun seperti selada, lolo rosa atau selada merah, caisim, selada romaine, dan pok choy. Sayuran yang ditanam dengan metode ini akan memiliki akar serabut yang halus dan rasa yang lebih renyah. Kalau hidroponik yang pertama adalah produktivitas. Produktivitas hidroponik itu lebih tinggi dibanding dengan konvensional maupun organik. Itu itu bisa 2-3 kali lipat. Sungguh beruntung ya kita punya sumber air berlimpah, sebab rupanya air juga bisa dipakai untuk terapi. Karena otak mendefinisikan suara air sebagai suara yang tidak mengancam. Makanya suara aliran air bisa menenteramkan dan selalu sukses menimbulkan rasa kantuk. Makanya nih, rumah makan di wilayah Bogor ini memanfaatkan air sebagai upaya untuk membuat pengunjungnya betah. Rumah makan ini mengusung konsep saung di atas danau. Jadi sembari menunggu pesanan datang, tamu bisa melakukan banyak kegiatan seperti mendayung bebek keliling danau. Konsep kita sendiri kenapa menggunakan nama rumah air, karena kebetulan juga rumah dan saung yang kita buat ini berposisinya di atas air. Dan juga tujuannya untuk apa? Agar masyarakat bisa lebih bersinergi dengan alam gitu, salah satunya dengan ikan dan juga air yang telah kami sediakan di kolam ini. Kita dari kaki gunung kan, jadi kalau dilihat juga airnya air hidup gitu, bukan air yang berhenti stuck, airnya jalan terus. Yap, danau ini sama sekali bukan danau buatan loh pemirsa, tapi danau alami yang sumbernya berasal dari aliran sungai. Makanya nggak heran kalau ikan mas yang ada di dalamnya bisa tumbuh subur dan berukuran super besar. Wih wih. Pemirsa, ini dia ya yang bikin makan jadi semakin lahap. Ada suara gemericik air sama ikan-ikan yang berenang. Wah, seger banget ya. Apalagi nih kalau menunya juga spesial banget. Apa ya? Tunggu aja. Nggak cuma suasana makannya aja yang istimewa, resto yang satu ini juga menyajikan menu yang spesial, sup nila kelapa batok. Bahan-bahannya ada cabai rawit, daun kemangi,
daun bawang, belimbing wuluh, bawang putih goreng, tomat hijau, jahe, ikan nila, dan kelapa muda. Pertama, kosongkan dulu air kelapa dari batoknya. Lanjut siapkan bumbunya, iris belimbing wuluh dan tomat. Geprek jahenya, lanjut dengan cabai rawit, baru deh giliran si ikan nila. Oke, waktunya pindah ke panci. Masukkan air kelapanya ya. Iya, ini dia resep spesialnya air kelapa. Kuah sup ikan nila kelapa batok ini memang terbuat dari air kelapa asli. Tambahkan tulang ikan biar semakin gurih. Masukkan semua bumbu yang sudah diiris. Baru deh giliran daging ikannya. Nggak perlu direbus terlalu lama, sup ikan nila sudah jadi. Tinggal dipindah ke dalam batok kelapa. Biar rasanya semakin menggigit, tambahkan lagi potongan belimbing wuluh, daun kemangi, cabai rawit, dan bawang goreng. Nah, akhirnya yang ditunggu datang juga nih. Ini dia nih yang spesial, sup nila kelapa batok. Wah, wanginya aja udah sedap banget. Yuk, kita buka. Sumpah ini sop nilanya enak banget. Udah gitu rasanya gurih banget karena emang air kelapa itu kan ada kandungan gula alaminya ya. Jadi bikin rasa masakan tuh sedap banget, sumpah ini enak banget. Allah. Yap, gula alami di dalam air kelapa memang bisa digunakan sebagai penyedap rasa alami. Bahkan di timur Indonesia, air kelapa diolah menjadi bumbu siap pakai berupa kecap. Proses pembuatan kecap air kelapa ini ternyata jauh lebih gampang ketimbang kecap berbahan dasar kedelai loh. Bahan-bahannya pun simple banget. Cukup sediakan bumbu dapur seperti serai, bawang merah dan bawang putih, lengkuas, serta gula merah. Pertama, siapkan dulu air kelapanya. Pastikan sudah bersih dari semua kotorannya ya. Kemudian ulek kasar semua bumbunya. Kemudian iris gula merahnya. Panaskan air kelapa, tambahkan ulekan bumbu dan jangan lupa gula merahnya. Aduk-aduk hingga rebusan kecap tercampur dengan rata. Kalau sudah matang, saring untuk memisahkan ampas bumbunya. Lalu rebus kembali hingga teksturnya menjadi kental seperti kecap. Berbeda dengan kecap berbahan dasar kedelai, kecap air kelapa sama sekali tidak butuh proses fermentasi. Bukan hanya air tawar, air laut pun merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Lautan bahkan sudah menjadi rumah bagi jiwa dan raga orang Bajo, suku nomaden yang hidup di atas laut. Pelaut tertangguh di Nusantara yang juga dikenal dengan gipsi laut. Mereka hidup dan berdiam di atasnya. Lautan seakan menjadi ladang pribadi yang tak pernah habis untuk dipanen. Saat lapar mendera, tinggal menyelam untuk berburu hewan laut. Hebatnya tanpa alat bantu pernafasan loh pemirsa.
Namun suku Bajo tak pernah serakah memanfaatkan lautnya. Mereka tak akan mengambil ikan yang masih kecil dan pandai memilah mana yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Kalau orang awam seperti kita pasti bingung saat bertemu kakumba alias bulu babi ini. Tapi di tangan orang Bajo, hewan laut yang satu ini bisa jadi santapan lezat walau hanya diolah dengan bumbu sederhana. Juara tidak tak sudah anu reus kanu seni sareng budayana ulah osok pagiri-giri atau hanya kapuji bumela kalau macam. Nah pemirsa, kalau dulu kan biasanya kita makan di atas danau nih. Kalau sekarang udah musimnya kita nongkrong di kafe sambil makan enak dan sambil berendam di dalam kolam seperti ini. Aduh seru banget deh, yang pasti bikin males pulang dan bawaannya lapar terus. Tapi untung ya porsi makanan di sini besar-besar jadi kita pasti kenyang. Ini dia nih destinasi baru yang lagi ngehits di Kota Kembang, Bandung. Kafe yang baru mulai berbisnis selama 1 bulan ini langsung jadi primadona para pelanggan. Soalnya cuma di sini kita bisa bersantap di dalam kolam penuh air. Konsepnya unik banget gitu, makanya pengen nyoba. Enak sih, lucu kafenya baru pertama kali ada yang kayak gini. Keberadaan air dan desain yang fotogenik banget memang ampuh membuat tamu betah berlama-lama. Apalagi ada banyak pilihan menu lezat yang siap mengisi perut yang lapar. Anda pecinta olahan daging, boleh nih mencicipi beef luculus. Tenderloin yang disajikan dengan sayuran seperti brokoli, wortel, saut mushroom, dan saut paprika. Yuk langsung bikin! Tumis bawang putih, masukkan semua sayurannya. Kalau sudah matang, grill sebentar agar makanannya tetap hangat. Daging tenderloinnya akan dimarinasi dengan bumbu spesial kemudian di-grill. Jangan lupa olesi dengan honey glaze ini. Selanjutnya tinggal di plating. Sajikan bersama kentang goreng, mushroom sauce, salad, dan siram dengan saus hollandaise. Masih kurang. Gak heran ya kalau kafe yang satu ini selalu diburu pengunjung. Soalnya gak cuma menawarkan konsep bersantap yang unik, tapi juga pilihan menu yang variatif. Di Filipina juga ada nih restoran serupa, tapi bedanya restoran ini langsung ada di bawah air terjun. Jadi para pengunjung harus siap basah kena cipratan air terjun ya. Restoran yang dikenal dengan sebutan Waterfall Restaurant ini berada di Villa Escudero, San Pablo City. Pengunjung akan bersantap sembari ditemani gemercik aliran air terjun dengan kaki yang sepenuhnya terendam. Dekorasinya pun sangat menyatu dengan alam. Rupanya nih, air terjun ini bukan air terjun alami kok. Air terjun ini dibangun oleh Don Arsenio Escudero sejak tahun 1929 sebagai pembangkit listrik. Airnya sendiri berasal dari bendungan Labasin. Masih ada banyak informasi menarik lainnya seputar air. Jangan kemana-mana, tetap di Dulu Sekarang.